wabarakatuh. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, pertama-tama kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni hilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas yang namanya bab 4, yaitu indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Kalian sudah lihat? Ya. Sini saya akan pertama-tama membahas, sebelum saya lebih jauh membahas tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah, saya akan membahas tentang yaitu masjid. Di mana masjid ini tempat kita beribadah, yang itu tempat umat Islam beribadah, beda dari agama-agama yang lain. Jadi di masjid ini merupakan tempat umat Islam saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwatul atau menjalin persatuan. Jadi, rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang salat berjamaah. Salat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini apa yang dimaksud bermunajat, yaitu arti dari bermunajat itu hanya kepada Allah. Bermunajat kepada Allah artinya berdoa sepenuh hati untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ya, kita buka di halaman selanjutnya, yang itu membahas ayo sholat berjamaah. Nah, sebelum kita masuk yang namanya sholat berjamaah, kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan sholat. Nah, sholat ini adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh dia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Nah, sholat 5 waktu ini hukumnya wajib. Karena setiap umat Islam diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Dan lebih jelasnya kita lihat pada rukun Islam, yang menyebutkan sholat sebagai fondasi umat Islam. Jadi, sholat dan yang lebih jelasnya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang mereka menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Nah, salat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau biasa disebut dengan farid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagai ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, mengapa sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid? Adik-adik perlu tahu bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu
kifayah, yang berarti hukumnya wajib. Nah, karena ketika kita melakukan sholat sendiri di rumah pahalanya sedikit, sedangkan ketika kita melakukan sholat secara berjamaah di masjid pahalanya itu lebih besar. Nah, apalagi kalau kita berwudu dari rumah dengan niat yang bagus untuk melangkah ke rumah, untuk melangkah sholat di masjid, setiap langkah kaki yang kita tempuh itu akan dilipat gandakan. Dan perbedaan sholat di rumah dengan di rumah dengan di masjid adalah sholat di rumah pahalanya cuma satu dan tidak dilimpahkan. Sedangkan ketika kita melakukan sholat berjamaah di masjid, pahalanya itu akan dilipat gandakan 27 derajat. Seperti yang kita lihat di halaman 48 ini, yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat mufarid adalah dilipat gandakan 27 derajat. Karena ada hadis yang meriwayatkan tentang penjelasan tadi. Ada yang bisa membacanya? Baca nih. Yang itu contoh yang pertama. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah salatul jama'ati tafdulu ala salatil fajri bisab'i wa ishirina darajatin rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi di sini yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, pasti adik-adik bertanya, apa itu makna dari 27 derajat? Nah, makna dari 27 derajat ini adalah salat berjamaah melampaui salat sendirian dengan keunggulan 27 salat. 27 derajat ini diartikan sebagai 27 salat. Satu kali salat di masjid akan dilipat gandakan 27 salat. Dibandingkan kita salat di rumah, satu kali cuma satu ji pahalanya, kalau dibandingkan di masjid itu dilipat gandakan. Jadi begitu. Adapun penjelasan kedua, yaitu keistimewaan lain bagi orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Anas bin Malikin anin nabi annahu kana yaqulu man shalla fi masjidil jama'atan rab'ina lailat la tafutu ru'atul ula min salati isya'i kataballahu lahu biha iddan minan nar. Yang artinya dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari salat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi salat berjamaah ini sudah ada dalam hadis dan Al-Quran yang menjelaskan pentingnya yang namanya salat berjamaah di masjid. Adapun yang mengetahui lebih jauh mengenai salat berjamaah,
perlu kita ketahui syarat sah melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada iman. Kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ketiga, salat dikerjakan dalam satu majelis. Keempat, salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Jadi itu tadi toh penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa juga bermanfaat bagi saya sendiri. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kali ini, alangkah baiknya saya akan memberikan tugas, tapi tidak sulit, cuma untuk mencatat supaya Anda memahami bagaimana itu syarat sahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kedudukannya iman pada saat berjamaah. Kita lihat halaman 49 di sini, bisa dicatat karena ini poin penting dari penjelasan saya tadi. Jangan dicatat toh sampai di sini. Kita memasuki pelajaran ini, perlu kalian ketahui bahwa Nabi Muhammad itu sebelum hadir ke muka bumi, Allah sudah mengetahuinya. Kemudian Allah sudah mengetahui sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah pembawa berita bahagia, ancaman dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Jadi kita masuk ke kehadiran Sang Kekasih. Ada yang bisa baca? Ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertetapan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Saidiyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Di perkembangan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini lahir pada Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Dan dia sudah, sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah menjadi anak yatim karena ayahnya itu meninggal pada ia berusia 6 bulan. Dan dia diasuh oleh kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad ini diasuh oleh Halimah Saidiyah dan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan selama usia 5 tahun. Ya, ada yang bisa baca lagi? Ya. Muhammad SWT menginjak usia 6 tahun. Ibunya wafat diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka
Quraisy yang sangat disenangi Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SWT berusia 8 tahun. Sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abdul Thalib sampai menginjak remaja. Sejak di usia diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang biak sebagai anak yang mulia menginjak masa remaja. Di suatu situlah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana caranya menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai guru di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Jadi saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Dan dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar oleh kakeknya. Tapi sayang hanya 2 tahun kakeknya mengasuhnya, karena Abdul Muthalib ini meninggal saat Nabi SAW berusia 8 tahun dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad ini berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Nabi Muhammad SAW ini seseorang yang sangat mandiri. Dia bekerja sebagai guru di usianya yang baru 10 tahun. Kalau kita di usia 10 tahun ini pasti belum yang namanya merasakan yang namanya kerja, pasti bisa jadi kayak memasak toh. Tapi Nabi Muhammad ini seorang yang sangat mandiri. Dia juga memulai menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah Gurun Mekah yang sangat panas. Ya, jadi ada yang masih bisa baca? Ya. Daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu peniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turun serta dalam mengelola ekonomi pamannya. Dia sudah ikut membawa barang dengan dagangan yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ya, jadi di gurun pasir itulah Nabi Muhammad SAW menghayati arti kehidupan, kesulitannya, kesendirian dan rasa tanggung jawabnya, sehingga menjadikan Nabi Muhammad itu seseorang yang sangat matang pada usianya yang masih menginjak remaja. Dan
pamannya itu melihat kecerdasan dan kematangan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan, yaitu soal tentang pengelolaan ekonomi, dan dia pun mengatur tentang ekonomi pamannya, dan ia juga sudah ikut membawa barang dagangan orang lain yang diambil dari majikannya. Siti Khadijah ini hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjadikan barang dagangannya. Ya, ada yang bisa baca lagi? Ya, silakan deh. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria Besar. Seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Talib dan mengatakan, "Aku mengenal anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis sejak dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Talib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Talib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya yang memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Ya, jadi ketika Khalifah dagang, mereka sampai di kota Basrah, di wilayah Syria Besar. Seorang pendeta terkenal ini masa itu Buhairah menghampiri pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Talib, dan mengatakan dia mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena hal ini banyak tertulis di kitab-kitab kami. Ya, Buhairah selanjutnya di sini menyarankan kepada pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Talib. Dia disuruh untuk melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang Yahudi. Pada usia Nabi 25 tahun, dia mulai mandiri secara berdagang. Dia tidak ikut lagi dengan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Dan ketika Nabi Muhammad ini berdagang, dia seseorang yang sangat jujur dan tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Ya. Jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW ini disebabkan oleh pribadi mulia Nabi Muhammad, yaitu sebagai berikut: satu, berpendirian teguh; kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi; ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa; keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain; kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan; keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli; ketujuh, memiliki sifat yang percaya diri; kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Jadi, kejujuran dan perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras dan kecerdasan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW merebut semua hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk
memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa, itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, dan Uqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ya, saya bacakan, perhatikan di halaman 64. Itu Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atau atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat surah yang 96 sampai 5. Ada yang bisa baca? Ada? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang bisa baca artinya? Ada? Artinya? Kalau tidak ada, saya yang bacakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha memuliakan, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. Ya, wahyu pertama ini yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau rasul. Ya, setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira dalam keadaan menanti. Itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir 1-7. Jadi saya bacakan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Ya, gimana artinya itu? Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan ampunkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ya, pada saat ini Nabi Muhammad sudah terang-terangan untuk mendakwah, tidak sendiri-sendiri lagi. Jadi mungkin apa yang saya sempat sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian dan bisa menanamkan dalam dirinya tentang sifat Nabi Muhammad di masa yang akan datang. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.